Mungkin kurang lama tadi. Ya, kita lanjutkan. Siapa yang bisa ikutan praktek codingannya? Ada yang siap nggak laptopnya? Mas Bari, Mbak Agustina, Mbak Ane? Ada yang siap laptopnya? Kalau enggak ya saya running sendiri aja kemudian saya jelaskan. Nanti kalau ini saya rekam ya. Jadi nanti kalau sudah siap laptopnya Anda bisa run lagi videonya ya. Ya, jadi nanti UASnya adalah project ya. Kemudian nanti projectnya salah satunya adalah tentang recommended system yang akan kita bahas ya. Dan sudah kita bahas teorinya beberapa. Kemudian ya, malam ini kita akan coba praktek ya. Kalau UTS-nya kita hanya read file saja. Ya, jadi sekarang kita akan coba ini kenapa seperti ini. Kita lanjutkan. Jadi pertama Anda buka ini kenapa ini? Oh, oke. Ya. Saya running di sini aja ya. Ya, oke. Jadi nanti Anda masuk ke di foldernya ya, ada 3 folder utama ya. Ada suaranya kecil. Sebentar, bisa gedein. Udah full. Mungkin suara saya tadi ya. Oke. Kedengaran sekarang? Kenceng ya? Ya, oke. Mana dia? Gini. Mbak Ana di mute Mbak Ana. Feedback. Oke. Jadi kita punya 3 folder, ada dataset, ada mastering big data, kemudian ada work ya. Ketika Anda sudah siap di sini di Jupyter Notebook-nya apa di Jupyter Lab-nya, kita masuk ke dataset ya. Kita masuk ke dataset. Nanti di dataset ini ada 3 folder lagi yang isinya adalah ML latest small sama sentiment 140 training data ya. Jadi Anda masuk ke ML latest small-nya di sini. Ya, kemudian di sini Anda pasti nggak punya 3 file ini ya. Ada 1 folder. Ya, aslinya adalah ini saja. Ada link CSV, kemudian ya Mas Farid kemana itu? Oke. Suara saya udah maksimal kayaknya. Suara saya udah kencang ya di tempat lain. Ini saya sudah pakai headset ini. Coba bagus, Pak. Bagus ya. Oke, kita lanjut. Nah, saya mau saya buka dulu. Ya, jadi Anda masuk ke folder apa tadi? Folder dataset, kemudian masuk ke emulator small ya. Kemudian nanti di sini ada 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 dataset ya, ada link CSV, ada movie CSV, ada rating CSV, sama ada tag CSV gitu ya. Nanti kita akan latihan di file rating CSV, ini waktu UTS juga sudah kita gunakan ini ya. Oke, jadi sebelumnya kita lihat dulu apa namanya, seperti apa datasetnya ya. Jadi kalau Anda belum punya datasetnya, saya upload di Google Drive ya. Kemudian sebentar saya ambil dulu. Where are you dataset? Oke, ini dia. Saya open aja pakai text editor biasa. Ya. Mana dia? Ada. Oke. Belum muncul. Ya, ini dia ya. Oke, saya pindahin dulu ke monitor satu lagi. Ini dia. Oke ya. Nah, ini adalah dataset yang akan kita gunakan. Kelihatan ya? Kelihatan guys? Kelihatan ya? Ini kalau dilihat di sini ada 4, 1, 2, 3, 4 ya.
ada 4 field ya, ada user ID, ada movie ID, ada rating, ada timestamp. Kemudian nanti kita lihat ini adalah headernya ya. Di sini di dataset ini ada headernya. Kemudian ya ada yang kelihatan Pak. Oke ya. Kemudian di sini yang harus diperhatikan nanti kita akan atur beberapa parameter yang ada di ketika kita baca filenya ya. Ini pertama adalah headernya, ada headernya, kemudian memisahkan antara satu data dengan data yang lain pakai koma ya. Kemudian tipe datanya di sini, user ID adalah integer ya, movie ID adalah integer, kemudian rating ini adalah apa namanya float ya, kemudian double gitu ya, pecahan, kemudian timestampnya ini adalah format yang dipahami atau yang di-create oleh komputer ya, seperti ini. Nanti formatnya bisa kita ubah ya, pakai fungsi tertentu, pakai metode tertentu. Kemudian ini masih sedikit ya, datanya nggak terlalu banyak, hanya ada 100.837. Oke, jadi nanti ketika UAS ya, saya kasih datasetnya berbeda ya. Bisa jadi bukan tentang rating, tentang buku, tentang movie gitu ya. Kalau ini tentang movie ya. Ya, oke. Jadi pertama Anda pahami dulu bagaimana datasetnya ya, apakah ada headernya, kemudian separatornya apa gitu ya, kemudian tipe datanya apa. Ini udah jadi materi UTS kita ya, jadi bagaimana mungkin di sini nggak dibahas tentang preprocessingnya ya, bagaimana kalau datanya ini kita ambil dari beberapa tabel gitu ya. Ini pokoknya kita sudah punya tabel ini, kemudian kita gunakan ya. Levelnya kita tidak meng-create tabelnya gitu ya. Mungkin ini berrelasi dengan tabel yang lain ya. Jadi asumsi kita sudah punya, kemudian baru kita masukkan ke PySpark-nya. Nah, oke, itu datasetnya ya. Kemudian ya saya harus minimasi dari sini. Kalau Anda lihat di Google Drive yang saya share, mana Google Drive-nya? Oh, di sini ya. Ini ada Google Drive ya. Jadi di situ ada Fauzan Firly. Rame juga ini. Oke, saya harus ya. Oke. Jadi kita masuk ke dataset ya. Kemudian nanti kita masuk ke ML latest small. Ya, nanti ini ya, di sini ada 1 2 3, nanti saya lihatin di ini screenshotnya aja. Kemudian di sini nanti di folder ini ya, nggak harus sebenarnya ya, nggak harus di folder ini. Kita akan buat satu file ya. Jadi saya main ke sini, kelihatan ya. Kemudian saya create satu Jupyter notebook ya. Oke. Ini karena saya pakai Jupyter Lab ya. Kalau Anda pakai Jupyter notebook disesuaikan aja. Nah, ini sudah siap ya. Ini posisinya adalah file ini ya, bisa Anda kasih nama. Misalnya apa? Tes 2 gitu ya, atau apalah ya. Atau recommended system 1 gitu ya. System 1. Nanti kita ada contoh berikutnya. Oke, ini udah siap. Kita bisa kecilkan. Jadi file ini masih kosongan. Kemudian kita akan narik ini ya, filenya ada di folder yang sama ya. Kemudian ini akan kita gunakan rating CSV. Kita sudah lihat tadi isinya, formatnya. Online, UAS gimana Mas? UASnya itu project, jadi projectnya 2 minggu, take home lah. Nanti Mas Anton datang aja ke kampus ya, cari saya lah atau cari ICT ya, install PySpark-nya ya. Kemarin Mbak siapa tuh yang suka masuk pagi itu sudah ya, nggak masalah, anak pagi juga sudah banyak ya.
Jadi kalau pakai PySpark yang biasa lebih mudah dibanding pakai Docker ya. Kalau pakai Docker kadang-kadang terkendala sama spek dari hardware-nya atau Windows-nya gitu ya. Tapi kalau pakai yang apa namanya, yang cara yang kedua ini lebih mudah, walaupun lebih banyak yang diinstal gitu ya. Oke, kita lanjut saja. Oke, Mas. Boleh, masih boleh ya. Gimana tadi? Ya, sebentar saya. Where are you? Oh, bukan, saya buka di sini. Oke, udah ya. Yang tampil di monitor apa? Yang saya share? Oke, ini ya. Oke, kita mulai aja. Jadi di sini saya pengen Anda nanti ketika UASnya juga seperti yang akan kita lakukan bersama ya. Jadi Anda harus menjelaskan bersamaan dengan skrip yang Anda tuliskan, yang Anda ketikkan gitu ya. Jadi ibaratnya ya pertama memang harus install PySpark-nya dulu ya. PySpark-nya diinstal, kemudian ada datasetnya ya. Kemudian nanti ibaratnya kalau tuningnya Anda bisa ganti-ganti gitu ya. Jadi scriptnya itu bisa sama, tapi nanti ketika dataset yang berbeda, ada parameter atau hyperparameter yang Anda tune gitu ya, tune up, kita ubah-ubah gitu ya, seperti itu. Jadi nanti apa namanya, ketika UASnya saya kasih dataset ya, kemudian Anda apa namanya, menjelaskannya dari awal, tapi scriptnya harus diketikkan ya di video gitu ya. Per kelompok, tapi nanti saya kasih misalnya 2 sampai 3 algoritma ya. Jadi ini algoritma pertama. Mudah-mudahan selesai malam ini, kalau enggak saya tambahin bikin video lah ya. Saya untuk menjelaskan apa namanya yang belum selesainya. Ya, kita mulai aja ya. Kayaknya saya potong aja di sini. Nanti biar enak di YouTube.